467, nah, maaf tadi kalau saya keliru menyebutkan, sebenarnya saya sebut tadi 477, ini 467 ya. Hadis 667 yang akan kita baca pada siang ini, semoga Allah berkahi, berbunyi dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti. Akan kita dapatkan di sana, yang merupakan target setiap orang beriman. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan bagikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan. Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita poin luar biasa. Ini termasuk jawami'il kalim. Perkataan ringkas dari Nabi SAW tapi memiliki banyak sekali makna-makna. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana baginda Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita dan gambaran tentang dunia ini. Sehebat apapun prestasi yang sudah Anda raih, Anda akan tinggalkan semua. Selama bukan urusannya dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, Anda bangun masjid, rumah anak yatim yang akan jadi amal jariah buat Anda belajar ilmu, Anda ajarkan kepada orang lain yang juga akan terus turun-temurun ilmu itu akan dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Selain daripada urusan dunia, hanya mengejar mobil merek terbaru, rumah di komplek termewah, ya, titel, jabatan, semua akan habis dengan kematian. Orang hanya akan mengenang, oh ini bajunya si fulan, rumahnya si fulan, mobilnya si fulan, hanya sebatas itu saja. Tidak akan lebih daripada itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus fahami, Nabi SAW sudah mengatakan, bagi orang yang tidak targetnya akhirat ya, ketahuilah dunia yang kau kerja ini dibandingkan akhirat yang kau tinggalkan, ya, itu hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan. Lautan ini ibaratnya ya, akhirat. Celupkan jari, angkat kemudian. Jari tersebut, perhatikan apa yang ada dari air lautan tersebut di jari ini. Paling sedikit itu pun dengan diterpa oleh angin maka akan kering. Inilah perumpamaan dunia, basahnya air yang sedikit di jari kita itu, dan akhirat adalah lautan yang luas itu. Coba ambil pelajaran teman-teman. Bagaimana baginda Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat detail. Artinya sulit dibandingkan. Kalau Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia dibandingkan akhirat adalah seperti jari dicelupkan ya, atau diletakkan di air di atas sebuah sendok, misal contoh. Maka mungkin perbandingannya tidak terlalu besar karena tetesan air di jari kita, ya, apalagi kalau bukan di lautan ya, di sendok saja. Mungkin di rumah tidak terlalu banyak angin, tidak seperti di lautan. Kalau lautan kan angin kencang, cepat sekali kering tangan itu, ya, air yang ada di tangan. Kalau dicelupin di sendok, misalnya sendok kecil, ya. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu. Ini adalah dunia dan ini adalah akhirat. Perbandingannya sedikit sekali. Tapi apa yang Nabi SAW katakan? Seperti air yang ada di jari dibandingkan lautan yang luas. Artinya betul-betul luar biasa gitu. Sulit sekali dibayangkan, bahkan tidak bisa dibayangkan apa yang akan Allah janjikan di akhirat sana. Makanya Nabi SAW jelaskan, di akhirat nanti di surga itu, semuanya yang mata lihat, mala ainun ra'at, belum pernah mata lihat sebelumnya. Semua yang akan didengar oleh kuping, wala udunun sami'at, tidak pernah kuping dengarkan. Kita terkagum-kagum terus gitu. Dan Nabi SAW untuk mengatakan, wala khatar ala qalbi bashar, dan semua di sana tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah terlintas. Anda naik di atas puncak gunung, Anda lihat pemandangan yang sangat indah di bagian atas langit dengan awannya, ya, dengan cerahnya langit misalnya. Di bawah Anda lihat gunung-gunung, kali, ya. Mungkin Anda lihat ada kendaraan kecil kelihatan. Itu saja indah sekali pemandangannya, ya. Itu pandangan yang paling indah mungkin Anda anggap gitu. Atau Anda pernah lihat mungkin keindahan lautan dengan airnya yang jernih, yang biru, ya, dengan ikan-ikannya. Semua itu teman-teman di langit, di bumi, pemandangan-pemandangan semuanya. Atau sehebat apapun manusia menata sebuah tempat, hotel bintang 7 misalnya, ya, atau apalah, ya. Semua itu teman-teman hanya seperti air telunjuk kita dibandingkan akhirat nanti Allah berikan. Itu, ya,
seperti lautan yang luas. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berpikir dengan cerdas. Raka'atil fajr, 2 rakaat salat sunnah fajr antara azan dan iqamah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu luar biasa. Luar biasa. Anda kalau sudah berpikir ke sini, teman-teman sekalian, maka tidak ada keinginan untuk bersaing di dalam urusan dunia ini, apalagi sampai bunuh-bunuhan karena warisan, saling tonjok-tonjokan karena jabatan, saling menjatuhkan, tambah lagi disesatkan oleh syaitan dengan menggunakan sihir ya untuk membunuh si fulan, mematikan, untuk menyakitkan. Ini semua wa'udzubillah adalah godaan-godaan syaitan yang menyesatkan kita. Kalau kita sudah berpikir nanti ada akhirat di sana yang sangat besar yang Allah SWT janjikan, dan perumpamaan dunia yang kita kejar ini, sehebat apapun Anda cari orang yang paling kaya di dunia, maka itu hanya seperti air yang ada di telunjuk dibandingkan lautan yang luas. Dan bagaimana hadis sebelumnya, koneksinya, orang yang paling menderita di dunia dimasukkan ke dalam surga satu celupan, dikeluarkan, ditanya, kau pernah lihat penderitaan tsunami? Pernah kau rasa kesulitan? Dia bersumpah atas nama Allah mengatakan tidak demi Allah, karena nikmatnya surga. Bagaimana dengan orang yang khalidina fiha, kekal selamanya dalam surga itu? Dan sederhana untuk masuk surga itu, taat saja, 4 huruf ini, T-A-A-T, taat kepada Allah. Perintah kerjakan yang wajib dan sunnah, yang dilarang haram dan makruh jauhi, selesai. Dan Anda akan menjadi manusia terbaik kalau Anda lakukan itu. Kenapa? Karena memang agama perintahkan semua baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya, memaafkan, ya. Dan semua yang dilarang, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, ya, menghina, segala macam, itu dilarang. Berarti Anda kalau terapkan agama, Anda menjadi manusia yang baik di dunia, dapat juga yang terbaik apa yang Allah jadikan di dunia, di akhirat juga Anda dapat yang terbaik. Lalu kenapa harus menjadi orang jahat? Kenapa harus menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah SWT?